like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. Shalom adik-adik yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kakak juga sangat bergembira dan bersyukur karena dapat berjumpa kembali dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu online yang selalu kita tunggu-tunggu. Dan kakak juga tidak lupa mau mengucapkan banyak terima kasih kepada mama, papa, oma, opa, eyang yang mungkin saat ini ikut dan menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Dan selalu memberikan motivasi adik-adik untuk selalu rajin ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, sudah siap ya untuk beribadah? Nah seperti biasa sebelum kita beribadah, kita menyiapkan Alkitab kita karena nanti di dalam ibadah kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab dan kita juga tidak lupa menyiapkan hati, pikiran, dan waktu kita. Kita harus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis, buka suaranya untuk memuji Tuhan. Sebagai pujian pembuka kita pada pagi hari ini kita akan angkat satu pujian. Tanda kita sudah siap untuk beribadah dan kita juga mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami datang lagi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan siap untuk beribadah. Mari adik-adik kita mengangkat satu pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Amin. Pujian yang menyemangati kita untuk memulai ibadah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa lebih dulu yuk untuk menyerahkan ibadah kita pagi ini di dalam pimpinan Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan telah memimpin hidup kami. Dan saat ini kami mau beribadah Tuhan, pimpin ibadah kami. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Juga berkati adik-adik supaya dapat menikmati ibadah ini dari awal pertengahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memimpin di dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah naik kelas. Kalian anak-anak Tuhan yang hebat. Walaupun sekolahnya online, tapi kalian memberikan yang terbaik dalam belajar. Tetap semangat sekolahnya. Mungkin adik-adik ada kalanya merasa bosan atau capek menjalani sekolah online. Tapi kalian tetap semangat, bangkit lagi untuk semangat belajarnya. Good job ya adik-adik. Kita juga jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memberi kekuatan selama tahun ajaran kemarin. Tuhan memberikan kekuatan melewati tahun ajaran kemarin. Dan selamat juga menikmati libur kenaikan kelas kalian. Adik-adik dapat menikmatinya bersama keluarga. Dan menyambut kelas yang baru dengan lebih semangat lagi. Untuk lebih bersemangat dan sebagai ucapan syukur kita, yuk kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan telinga kita. Tapi sebelumnya kakak akan ajak kalian untuk membaca ayat Alkitab bersama-sama. Ayat Alkitabnya diambil dari Daniel 3, 17-18. Jika adik-adik sudah dapat ayat Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan kali ini akan diberitakan oleh Kak Nadia. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik dan selamat melayani Kak Nadia. Hai adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Perkenalkan, nama kakak, Kak Nadia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul bersatu hati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak mau ajak kita dengerin firman Tuhan sambil bermain sedikit. Jadi kakak mau selama kalian dengerin firman Tuhan, kalian harus duduk rapi. Gak boleh lewariwi, lari-lari. Pokoknya perhatiin dengar-dengaran. Memang kakak gak lihat apakah kalian taat sama omongan kakak atau enggak. Tapi ingat, Tuhan akan lihat apakah kalian taat atau enggak. Nah, adik-adik, kakak juga mau nunjukin satu buah video, kita satu buah video. Yuk, kita tonton. Nih, Mas, ini es krim, Baba bukain. Tapi jangan dimakan dulu ya. Ya. Baba keluar dulu ambil air, oke? Ya. Baba buka, Baba taruh sini. Munduran. Nih, sini. Baba taruh sini. Jangan dimakan dulu ya. Ya. Baba keluar dulu ya, jangan dimakan, oke? Baba ambil air dulu. Jangan dimakan ya. Ya. Oke. Udah Mas? Ya udah boleh makan. Nah, kira-kira kalau adik-adik jadi anak di video tadi, adik-adik kayak adik tadi nggak? Yang denger-dengeran sama orang tua, tekun setia, makan sampai nunggu papa mama datang. Atau adik-adik udah, nyuil aja deh dikit es krimnya. Kakak harap kalian bakal menjawab, tekun setia dong, nunggu papa, gitu. Nah, tekun dan setia. Tekun dan setia itu juga yang dilakukan oleh 3 sekawan yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita ulang ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang cinta Allah dan hidup setia, bertekun di dalam perintah-perintah Allah. Nah, adik-adik,
Mungkin adik-adik pernah dengar ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin adik-adik pernah dengar, pernah tahu, atau mungkin udah ada yang lupa-lupa ingat gitu siapa dia gitu ya. Nah, 3 sekawan itu yang adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah 3 pemuda yang sangat setia sama Allah. Mereka juga adalah orang yang sangat setia melakukan perintah-perintah Allah. Bahkan ketika 3 sekawan ini diperintahkan oleh raja yang memerintah saat itu untuk menyembah patung dirinya, 3 sekawan itu menolaknya mentah-mentah. 3 sekawan itu nggak mau menyembah patung raja itu. 3 sekawan itu tidak mau berlutut pada patung raja. Nah, adik-adik, raja saat itu bernama Nebukadnezar. Siapa namanya? Nebukadnezar. 3 sekawan itu nggak mau ikut perintah raja. Pokoknya untuk penyembah patung itu 3 sekawan itu nggak mau gitu ya. Akhirnya 3 sekawan ini ketahuan oleh raja bahwa mereka tidak menyembah patung raja Nebukadnezar. Akhirnya adik-adik, sang raja memberi tawaran nih sekali lagi. Kalau mereka tidak mau menyembah patung raja, maka mereka akan menerima hukuman. Mereka akan menerima hukuman kalau mereka tidak menyembah patung raja. Ayo adik-adik, coba tebak. Kira-kira apa ya yang dilakukan mereka selanjutnya? Kira-kira mereka mau nggak ya nyembah patung raja? Atau mereka tetap memilih taat sama Tuhan? Yuk, kita baca dari ayat yang ke-17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Kakak akan membacakan bagi kita semua ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ternyata adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung raja. Akhirnya raja marah dan raja menjatuhkan hukuman mati bagi 3 sekawan itu, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hukuman matinya nggak digantung, nggak ditembak gitu, nggak adik-adik. Tapi dilempar di perapian yang sangat panas. Mereka dilemparkan ke dapur api yang sangat panas. Dapur api bukan kayak dapur yang di rumah ya, tapi ini dapur api yang benar-benar apinya besar sekali. Ini seperti ruangan yang isinya api semua. Pokoknya ngeri banget gitu ya. Nah, adik-adik, nggak hanya sampai di situ, nggak hanya mereka akan dilemparkan ke dapur api itu. Raja juga memerintahkan untuk membuat apinya lebih besar lagi. Raja memerintahkan untuk membuat apinya lebih besar lagi supaya panasnya 7 kali lebih panas dari biasanya. Sampai-sampai nih ya adik-adik, orang yang membawa 3 sekawan ini mati kepanasan. Padahal mereka masih di luar dapur api itu, di sekitar dapur api itu. Bayangkan adik-adik, sepanas itu. Nah adik-adik, saat mereka sudah dimasukkan, saat Sadrak, Mesak, Abednego sudah dimasukkan ke dapur api itu, tiba-tiba raja bingung dan bertanya-tanya, bukankah kita masukinnya 3 orang ya di dalam dapur api? Kira-kira kenapa ya raja berbicara seperti itu? Ternyata adik-adik, raja melihat ada 4 orang. Tunggu. 3 sekawan tadi kan Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 kan ya? Tapi raja melihat ada 4 orang di dalam dapur api itu. Dan raja berkata, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Akhirnya raja kepo, pengen tahu. Dan raja memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dapur api itu. Terkejutnya sang raja, dilihatnya oleh sang raja bahwa tubuh orang-orang ini, tubuh-tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api itu.
juga rambut di kepala mereka nggak hangus, bahkan bau kebakaran pun nggak ada. Sehingga takjublah mereka semua yang ada di sana. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar sendiri memuji Allah, dikatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Allah. Adik-adik, melalui kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang benar dan patut disembah. Adik-adik, begitu juga dengan hidup kita. Kita juga harus bertekun, setia sama Allah. Kak, bertekun tuh apa sih? Aku nggak tahu. Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, bertekun itu artinya taat, setia kepada perintah-perintahnya. Berpegang teguh sama apa yang Tuhan bilang. Apapun kondisi kalian. Oh gitu ya kak, contohnya gimana kak? Nah, kakak bakal kasih nih contohnya. Nah, ayo, siapa di sini yang masih duduk manis, nggak rewa-riwi, lari-lari ke sana kemari, seperti yang kakak perintahkan di awal? Ayo coba, angkat tangan di rumah. Nah, kalau adik-adik sampai saat ini bisa bertahan duduk manis, nggak rewa-riwi ke sana kemari, berarti adik-adik sudah belajar untuk tekun, setia akan perintah. Tapi tekun setia perintah ya kakak ya. Nah, contoh lainnya misalnya, adik-adik ketika sekolah minggu, kakak harap adik-adik rajin banget ya sekolah minggu gitu ya. Ketika adik-adik sekolah minggu, meskipun online, adik-adik tetap menunjukkan kesetiaan untuk rajin dan tekun mengikuti sekolah minggu. Tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun mencari Allah, tekun melakukan kebenaran Alkitab. Misalnya nih, Alkitab kan bilang gak boleh berbohong. Nah, adik-adik harus tekun dan setia akan kebenaran itu. Adik-adik gak boleh bohong, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus bertekun? Nah, kita harus bertekun setia akan perintah Allah, supaya melalui kesetiaan dan ketekunan kita kepada Allah, Allah dapat memakai hidup kita sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi saksi dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita sehari-hari yang membuat Allah itu dikenal dari gaya hidup kita. Sehingga pada akhirnya adik-adik, melalui kesetiaan dan ketekunan kita, Allah ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang benar dan patut disembah. Nah, adik-adik, jadi siap untuk bertekun di dalam Tuhan? Siap bertekun untuk mencari Allah? Siap bertekun untuk berdoa? Siap bertekun rajin sekolah minggu? Apapun itu kondisinya, kakak harap kalian bilang, siap kak, gitu ya. Nah, kakak sekarang mau doain kalian nih, untuk kita sama-sama mau hidup bertekun di dalam Tuhan, apapun kondisinya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk terus bertekun di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Nadia untuk sabda firman Tuhannya. Puji Tuhan, kita belajar lagi mengenai bertekun dan taat kepada Tuhan melalui tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang takut akan Tuhan, bertekun, taat, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah adik-adik, aktivitas sekolah minggu kita akan di-share di WhatsApp grup kelas masing-masing setelah ibadah selesai. Nanti adik-adik silakan lihat di gadgetnya masing-masing, dikerjakan langsung dan langsung dikirim ke kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik aktivitas kalian semua. Wah, selesai sudah rangkaian ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami telah selesai beribadah.
Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan adik-adik kami di dalam tangan-Mu. Dalam mereka menikmati masa liburan mereka, Tuhan tetap pimpin dan pelihara mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap bersemangat dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami minggu depan di dalam sekolah minggu online kami lainnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, salam sehat selalu. Ingat, kondisi kita masih belum aman dari COVID. Jadi diingatkan, jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan 5M protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you soon!